Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Apa kabar ananda sekalian? Semoga semuanya sehat walafiat. Apa kabar ananda peserta latihan dasar kepemimpinan santri? Ya, insya Allah akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi amanah oleh panitia untuk membawakan satu materi yang sangat-sangat penting bagi seorang pemimpin, terutama kepada anak-anakku semua peserta latihan dasar kepemimpinan santri. Materi itu adalah tentang metode persidangan. Mari kita mengawali materi kita dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari kita melihat materi kita pada kesempatan kali ini. Ya, ini dia materi kita tentang metode persidangan. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Firmansyah, SPDI MPD. Ya, mungkin sudah ada yang pernah ketemu dengan saya, juga masih ada yang belum pernah ketemu melalui media ini. Semoga kita saling mengenal satu sama lain, ya. Oke, ruang lingkup materi yang akan saya sajikan ada 5. Yang pertama tentang konsep atau pengertian sidang. Yang kedua, jenis-jenis persidangan. Yang ketiga, pelaku persidangan. Yang keempat, istilah dalam persidangan. Dan yang terakhir adalah penggunaan palu sidang. Mari kita bahas satu persatu. Baik ananda sekalian, yang pertama yang harus kita pahami yaitu konsep dasar persidangan. Apa itu persidangan? Persidangan adalah pertemuan yang bersifat formal untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting guna mencapai kemufakatan. Jadi ada hal-hal penting dalam sebuah organisasi yang hal tersebut harus disepakati oleh seluruh anggota organisasi, maka dilakukanlah pertemuan. Pertemuan itu secara formal, maka itulah dimaksud dengan persidangan. Nah, persidangan dalam konsep kita mengambil contoh organisasi yaitu OSIS. OSIS itu singkatan dari organisasi siswa intra sekolah, ya, atau organisasi santri intra sekolah. Oke, apa itu konsep persidangan dalam OSIS? Yaitu pertemuan formal pengurus. Artinya yang bertemu adalah pengurus. Untuk apa? Untuk mengkaji, mengevaluasi, menetapkan, atau memutuskan suatu kebijakan aturan yang berkaitan dengan organisasi OSIS. Ya, umumnya dilaksanakan pada saat musyawarah kerja atau sering disingkat dengan istilah musker, ya, musyawarah kerja. Itulah persidangan dalam konsep OSIS. Nah, ananda sekalian, di sini ada jenis sidang dalam lingkup OSIS. Ada namanya sidang komisi, ada namanya sidang pleno, dan ada sidang istimewa. Sidang komisi itu hanya diikuti oleh bidang atau seksi yang telah dibentuk. Sementara sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta sidang.
begitupun sidang istimewa. Nah, saya memberikan satu contoh yang namanya sidang komisi. Misalnya dalam sebuah pertemuan, ya, dalam sebuah organisasi itu anggaplah kita membagi 3 komisi, ya. Ada komisi A, ada komisi B, dan ada komisi C. Komisi A anggaplah ditugaskan untuk membicarakan atau membahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Kemudian komisi B ditugaskan untuk membuat rancangan program umum organisasi. Dan komisi C ditugaskan untuk membahas tentang keuangan organisasi. Nah, setelah terbentuk 3 komisi, komisi A, komisi B, dan komisi C, maka masing-masing komisi melakukan sidang. Nah, itulah yang dimaksud dengan sidang komisi. Nah, siapa yang mengikuti, misalnya komisi A, yang berhak untuk mengikuti sidang komisi A hanya anggota komisi A. Anggota komisi B tidak boleh masuk ke sidang yang dilakukan oleh komisi A. Begitupun sebaliknya, ya. Nah, setelah ketiga komisi ini, komisi A, komisi B, dan komisi C melakukan persidangan dan sudah disepakati, dicapai mufakat, maka selanjutnya hasilnya dilakukanlah sidang pleno. Sidang pleno ini adalah menggabungkan seluruh komisi-komisi yang ada, yaitu komisi A, komisi B, dan komisi C. Sehingga inilah yang dimaksud dengan sidang pleno, karena diikuti oleh seluruh peserta sidang. Sidang pleno itu juga hampir sama dengan sidang istimewa. Oke. Pada pelaksanaan persidangan, ada 3 pelaku yang paling dominan dalam persidangan itu. Yang pertama adalah ada pemimpin sidang, ya, harus ada pemimpin sidang, ya. Kemudian yang kedua ada notulis, juga ini penting karena catatan-catatan dalam persidangan itu nantinya akan dirangkum oleh notulis. Dan yang ketiga adalah peserta sidang itu sendiri. Nah, kita lihat apa tugas dari pemimpin sidang. Yang pertama adalah membuka dan menutup sidang. Ya, yang membuka dan menutup sidang itu adalah pemimpin sidang. Yang kedua tugasnya pemimpin sidang adalah mengatur dan mengarahkan proses sidang. Makanya orang yang dipilih menjadi pemimpin sidang adalah orang-orang yang betul-betul memiliki kemampuan untuk mengatur. Bukan dia yang diatur, tetapi pemimpin sidanglah yang mengatur dan mengarahkan jalannya proses persidangan. Kemudian yang ketiga adalah merangkum dan membacakan hasil sidang. Apa keputusan dari persidangan itu dirangkum oleh pemimpin sidang. Itulah tugas dari pimpinan sidang. Kemudian selanjutnya adalah notulis sidang. Ya, apa tugas dari notulis sidang? Yang pertama adalah mencatat yang penting dari isi pembicaraan. Apakah itu sebuah masukan, ya, ataukah sanggahan dari peserta sidang maupun dari pimpinan sidang. Pokoknya peristiwa penting yang terjadi dalam persidangan itu harus dicatat oleh notulis sidang. Makanya notulis sidang itu adalah orang-orang yang dianggap mampu atau cakap dalam hal menulis. Ya, jangan memang dipilih orang-orang yang tidak mampu menulis, ya. Karena di sini sangat penting. Kenapa? Karena untuk membuat laporan nanti itu dibuat oleh notulis sidang. Itulah tugas kedua daripada notulis sidang, yaitu membuat laporan hasil persidangan. Jadi ananda yang merasa cakap atau mampu dalam menulis, maka latihlah dirinya untuk menjadi seorang notulis. Oke. Kemudian selanjutnya ada
istilah dalam persidangan. Istilah dalam persidangan ini ada namanya skorsing sidang. Skorsing sidang itu adalah menghentikan jalannya persidangan. Kapan terjadinya skorsing ini? Biasanya terjadi karena ada sesuatu hal sehingga sidang itu harus dihentikan sejenak. Misalnya, tiba-tiba sementara kita bersidang, azan dikumandangkan, sehingga para peserta dan pimpinan sidang sepakat untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu, kemudian melanjutkan sidang. Maka dilakukanlah yang namanya skorsing sidang. Atau kadang juga dalam sebuah persidangan itu terjadi sesuatu perdebatan yang panjang sekali sampai sulit menemukan titik temu, maka dilakukanlah skorsing sidang untuk dijedah sejenak, kemudian dilobi, kemudian dilanjutkan kembali. Kemudian yang kedua ada namanya interupsi. Apa itu interupsi? Adalah memotong pembicaraan untuk meluruskan atau menyampaikan argumentasi. Dalam sebuah persidangan kadangkala terjadi perbedaan pendapat dari satu pihak terhadap pihak lain. Maka ada istilah interupsi. Orang yang akan melakukan interupsi itu langsung mengacungkan tangan, kemudian mengucapkan interupsi pimpinan sidang. Pimpinan sidang akan memberikan tanggapan apakah interupsinya diterima atau ditolak. Kalau interupsi diterima, maka setelah itu peserta sidang langsung menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada pimpinan sidang, apakah ia mau meluruskan atau menyampaikan argumentasi. Itulah fungsi daripada interupsi dalam persidangan. Oke. Nah, sekarang ini terkait dengan penggunaan palu sidang. Penggunaan palu sidang ini yang paling umum kita ketahui ada 3 ketukan. Ketukan palu 1 kali, ketukan palu 2 kali, dan ketukan palu 3 kali. Masing-masing ketukan palu itu memiliki fungsi yang harus diketahui oleh pimpinan sidang. Yang pertama, ketukan palu 1 kali. Fungsinya untuk apa? Yaitu memindahkan pimpinan sidang dari pimpinan sidang yang lama kepada pimpinan sidang yang baru. Yang kedua adalah menskorsing sidang kurang dari 15 menit. Menskorsing sidang kurang dari 15 menit. Jadi ketika sidang mau dihentikan sejenak yang kurang dari 15 menit, maka ketukan palunya cukup 1 kali. Kemudian yang ketiga adalah putusan poin demi poin, atau kita mau membahas atau menetapkan sebuah aturan poin demi poin. Kemudian yang kedua adalah ketukan palu 2 kali. Kapan kita lakukan palu 2 kali? Yaitu dengan cara pada saat menutup acara. Yang kedua adalah skorsing sidang lebih dari 15 menit. Misalnya kita mau menskorsing sidang 16 menit atau 30 menit, maka ketukan palunya sebanyak 2 kali. Kemudian yang ketiga adalah ketukan palu 3 kali, yaitu untuk membuka dan menutup sidang. Kemudian yang kedua adalah memutuskan ketetapan akhir dari persidangan ini. Nah, sekarang saya akan praktikkan bagaimana tata cara yang pertama tentang memindahkan pimpinan sidang. Memindahkan pimpinan sidang. Oke, sekarang Ananda perhatikan dengan baik. Saya memiliki palu, namun ini palu bukanlah palu sidang, tapi anggaplah ini palu sidang. Untuk memindahkan pimpinan sidang. Misalnya sekarang ini saya adalah pimpinan sidang dan kebetulan mungkin saya mau buang air kecil dan mengharuskan saya untuk memindahkan pimpinan sidang untuk sementara. Maka
tata caranya seperti ini. Saya sekarang selaku pimpinan sidang ya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, setiap mengakhiri, kan saya mau mengakhiri sementara, maka ucapan Alhamdulillah. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, pimpinan sidang yang lama saya serahkan kepada pimpinan sidang yang baru. Ketuk 1 kali. Oke. Nah, setelah itu saya serahkan kepada pimpinan sidang yang baru. Oke. Anggaplah saya adalah pimpinan sidang yang barunya lagi. Apa yang saya ucapkan? Ucapannya adalah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ingin memulai persidangan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan sidang yang baru saya terima dari pimpinan sidang yang lama. 1 kali juga. Nah, itu teknik atau cara pemindahan pimpinan sidang. Kemudian kita lihat kembali tadi. Ya. Kita lihat kembali yang tadi. Yang kedua adalah skorsing sidang kurang dari 15 menit. Oke. Bagaimana caranya skorsing sidang yang kurang dari 15 menit? Misalnya, kasusnya adalah ketika melakukan pemilihan pengurus, ternyata selalu sama suaranya. Ada 10 pemilih, antara si A dan si B itu masing-masing dapat suara 5. 5 suaranya A, 5 juga suaranya B, selalu seri. Maka dibutuhkan sidang untuk diskorsing supaya masing-masing kandidat ini melakukan lobby kepada peserta supaya bisa memenangkan dari pemilihan itu. Bagaimana caranya menskorsing sidang? Karena skorsing itu adalah menghentikan sejenak. Saya contohkan misalnya sidang mau kita skorsing sampai 10 menit. Ya, maka tata caranya seperti ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang saya skorsing selama 10 menit. Ketukannya 1 kali. Ketika membuka sidang, karena tadi diskorsing 10 menit, anggaplah 10 menit sudah berlalu, maka skorsing sidang mau dicabut kembali. Tata caranya seperti ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skorsing sidang saya cabut kembali. 1 kali juga. Karena tadi waktu diskorsing sebanyak 1 kali. Oke. Kemudian untuk ketukan 1 kali itu ketika ingin membahas poin per poin, ya, ketetapan poin per poin. Misalnya kita mau membuat tata tertib LDKS. Contoh, tata tertib LDKS MTS Asadia Putra II Sengkang. Yang pertama, peserta wajib mengikuti minimal 70%. Minimal 70% dari semua materi LDKS. Apakah peserta setuju? Ketika peserta mengatakan setuju, maka diketuk 1 kali, berarti 1 poin. Yang kedua, setiap peserta wajib mengisi daftar hadir setiap menerima materi. Apakah peserta setuju? Ketika peserta mengatakan setuju, maka diketuk lagi 1 kali. Itu namanya mengesahkan atau menetapkan keputusan poin per poin. Oke. Kita lihat kembali. Ya. Kemudian untuk skorsing lebih dari 15 menit, yaitu dengan ketukan palu 2 kali. Misalnya sidang
karena sudah mau masuk waktu sholat dan mau makan siang, maka dibutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk beristirahat sejenak. Maka saya selaku pimpinan sidang akan melakukan skorsing sidang. Maka caranya seperti ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang saya skorsing selama 30 menit. Ketukannya 2 kali karena lebih dari 15 menit. Anggaplah 30 menit sudah berlalu, maka saya selaku pimpinan sidang akan mencabut kembali skorsing sidang. Tata caranya seperti ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skorsing sidang saya cabut kembali. Ya, jadi ketukannya juga 2 kali karena waktu menskorsing sidang diketuk 2 kali, maka pada saat dicabut juga sebanyak 2 kali. Kemudian selanjutnya penggunaan palu sidang untuk ketukan 3 kali. Itu yang pertama untuk membuka sidang. Bagaimana caranya? Saya contohkan, baik para hadirin peserta sidang dengan memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang saya buka. Nah, itu ketukannya sebanyak 3 kali. Juga ketika ingin menutup sidang dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang saya tutup. Nah, ketukannya juga 3 kali. Kemudian penggunaan palu sidang 3 kali itu ketika kita ingin memutuskan hasil akhir dari persidangan. Tadi saya sudah kasih contoh, misalnya kita ingin menetapkan tata tertib LDKS, ya, latihan dasar kepemimpinan santri. Tadi sudah dibahas satu persatu, misalnya peserta LDKS harus mengikuti materi minimal 70%. Yang kedua, setiap peserta LDKS wajib mengisi absen setiap materi diterima. Dan semuanya disetujui poin 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian dilemparkan kembali kepada peserta. Bagaimana seluruh peserta? Apakah tata tertib yang kita putuskan ini semuanya disepakati atau masih ada yang perlu diperbaiki? Pada saat itu seluruh peserta mengatakan, oh sudah bagus, ya sudah diterima. Baik, selaku pimpinan sidang, maka pimpinan sidang akan memutuskan untuk ditetapkan sebagai keputusan akhir. Bagaimana caranya? Tata caranya seperti ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau bisa juga Alhamdulillahirabbil alamin. Saya gunakan Bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim berdasarkan hasil musyawarah persidangan LDKS, maka ditetapkan tata tertib LDKS tahun pelajaran 2020-2021 sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan tadi. Maka diketuk 3 kali. Nah, atau singkatnya begini. Tata tertib LDKS MTS Asadia Putra 2 Sengkang tahun pelajaran 2020-2021 dinyatakan atau ditetapkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketukannya sebanyak 3 kali. Inilah terkait dengan tata cara atau metode persidangan.
Baik, Ananda sekalian, saya kira materi kita hari ini pada kesempatan kali ini cukup, dan juga selain dari video ini ada materi atau file materi yang saya sediakan, bisa dibaca untuk mengembangkan pengetahuan terkait dengan metode persidangan. Semoga Ananda bisa menjadi pemimpin yang baik di masa yang akan datang dan mampu memimpin setiap persidangan yang nantinya pada saat berorganisasi apapun yang Ananda geluti nantinya. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kehilafan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup perjumpaan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wassa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.